Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 28 Pusat Medis Xinhuang. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Sui sangat teratur. Pagi harinya, mereka pergi ke hutan Murbei di tepi sungai Dacang untuk berlatih silat. Siang harinya, mereka kembali ke kota untuk membeli tanaman obat. Sekembalinya ke rumah, mereka merebus sup obat untuk menguatkan tubuh. Hanya 3 hari. 2 kristal spiritual obsidian seukuran biji wijen telah dimurnikan sepenuhnya. Budidaya Sui telah mencapai tahap pemurnian daging. Langkah selanjutnya adalah memulai periode latihan penguatan. Kecepatan kultivasi ini sudah mencengangkan, dan 10 hari lebih cepat dari perkiraan Sui. Namun, entry seperti itu juga masuk akal. Bagaimanapun, ramuan obat yang dia konsumsi setiap hari bernilai 1.500 tael, dan kristal spiritual obsidian yang dimurnikannya juga sangat langka. Ditambah dengan misteri teknik pembentukan tubuh Songhe, sulit untuk tidak meningkatkan budidayanya. Hanya tersisa 2.000 tael perak. Di bawah pohon jujube di halaman, Sui berbaring malas di kursi goyang, berjemur di bawah sinar matahari, cahaya berbintik-bintik bersinar dari cabang jujube, membuat matanya sedikit menyipit. Ia baru saja menjalani sesi latihan ekstrim dan tubuhnya perlu istirahat. Hanya dalam 10 hari, 10.000 tael uang kertas perak yang diberikan oleh Zijin telah dihabiskan untuk 8.000 tael, yang memaksa Sui mulai memikirkan cara menghasilkan uang. Namun, aku tidak terburu-buru mencari uang. Sui mengangkat tangannya, mengambil cangkir teh ginseng yang diletakkan di sisi meja, dan meminumnya dalam satu tegukan. Tiba-tiba, arus hangat yang menyegarkan masuk ke dalam tubuh dari tenggorokan dan menyebar ke anggota badan dan tulang seperti air pasang. Energi dan darah tiba-tiba mendidih, dan tubuh yang kelelahan mulai pulih dengan cepat. Dalam sekejap, semua rasa lelah hilang. Ini adalah teh herbal yang direndam dalam daun ginseng Raja 9 daun. Sui juga menambahkan bahan obat seperti Poria kokos dan Polygonum multiflorum yang mengandung vitalitas dan aura yang melimpah. Daunnya membuat teh, akarnya membuat sup, dan buahnya dikunyah mentah. Ginseng Raja 9 daun ini dapat mendukung latihanku setidaknya selama beberapa hari, kata Sui diam-diam. Bagaimanapun, Raja Ginseng 9 daun adalah ramuan kelas 2, yang lebih dari cukup untuk memuaskan budidaya Ki Gathering Realm. Aku akan membuat pedang besok pagi. Sui menarik napas panjang dan matanya menjadi lebih cerah. Di kehidupan sebelumnya, dia membuktikan Tao dengan pedangnya. Pada akhirnya, pedangnya menghancurkan langit berbintang dan mendominasi hutan belantara Jiushu. Dan alasan reinkarnasi juga untuk menerobos ke tingkat yang lebih baik dalam ilmu pedang. Dapat dikatakan bahwa seluruh karir Tao Su Xuanjun terkait dengan ilmu pedang. Karena Anda adalah seorang kultivator pedang, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki pedang di tangan Anda? Paman, nyonyaku mengundangmu untuk pergi ke aula utama. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Suara seorang pelayan tiba-tiba terdengar di luar halaman. Sui terkejut, lalu setuju, oke. Ketika Sui tiba, ayah mertuanya Wen Changtai dan ibu mertuanya Qin Qing sudah duduk di meja makan. Makan siang yang panas dan mewah tersedia di meja. Kamu harus duduk dan makan juga. Wen Changtai melirik Sui dan berkata, tunggu. Qin Qing menatap Wen Changtai dengan tidak puas. Wen Changtai segera tutup mulut dan menundukkan kepala untuk makan dalam diam. Sui tidak heran. Ayah mertuanya Wen Changtai adalah pria jujur, dengan temperamen yang sederhana dan jujur. Qin Qing meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata, Sui, tahukah kamu bahwa Ling Zhao akan menjadi murid langsung dari wakil kepala istana Akademi Tianyuan? Sui mengangguk, aku mendengarnya. Akhir dari pesta ulang tahun wanita tua itu, keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Wen Lingzhao disukai oleh Zhu Guqing, wakil ketua Akademi Tianyuan, dan berencana menerimanya sebagai murid langsungnya. Zhu Guqing adalah salah satu dari sedikit ahli seni bela diri di Kabupaten Yunhe, dan reputasinya sangat luas. Bagi pejuang biasa, dia seperti naga dewa di langit. Fakta bahwa Wen Lingzhao disukai oleh ahli seni bela diri membuat semua orang di keluarga Wen sangat gembira dan bersemangat. Ketika berita itu keluar, seluruh kota Guangling terkejut dan menimbulkan keributan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gempar karenanya. Tapi bagi Sui, itu sedikit tidak terduga. Lagi pula, bahkan Sui tidak menyangka bahwa Wen Lingzhao akan disukai oleh seorang master seni bela diri kurang dari setengah bulan setelah memasuki Akademi Tianyuan. Namun, dia belum kaget. Dia hanyalah murid dari master seni bela diri Alam Yang Lu, apa maksudnya? Alis Qin Qing dipenuhi dengan kegembiraan dan dia berkata, ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan bagi keluarga Wen kami. Pagi-pagi sekali, kepala keluarga secara pribadi telah setuju untuk memberi keluarga kami 1.000 tael emas, 10 sekam mutiara, 9 rumah dan tanah. Akta, dan sebuah properti yang terletak di kota Qingqing, kota Guangling. Klinik medis Xinhuang, di Jalan Ke telah diserahkan kepada keluarga kami.
Ketika dia mengatakan ini, dia berseri-seri, dan sangat bangga. Dalam beberapa hari terakhir, Qin King pasti dalam suasana hati yang paling nyaman. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka semua menyambutnya dengan senyuman, penuh antusiasme dan sanjungan. Bahkan sang patriark dan wanita tua itu jelas sangat menghormatinya ketika mereka menghadapinya. Hal ini membuat Qin King merasa tidak nyata. Ini benar-benar acara yang membahagiakan, kata Sui dengan santai. Qin King tiba-tiba berkata dengan waspada, semua properti ini bukan milikmu, jangan pernah memikirkannya. Sui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis untuk menghasilkan uang, jadi mengapa dia harus serakah terhadap hal kecil ini. Qin King tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajahnya berubah untuk sementara waktu, dan dia akhirnya sepertinya telah membuat keputusan, mengatakan, kamu telah berada di rumah kami selama setahun, dan kamu tidak bisa hanya makan makanan ringan. Makanan sepanjang waktu. Saya berencana untuk membiarkan Anda mengambil alih bisnis pusat medis Xinhuang. Sui tercengang. Meskipun Jalan Qing bukanlah kawasan paling makmur di kota Guangling, namun masih padat penduduknya, dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat, agama, dan profesi berkumpul bersama. Klinik medis Xinhuang yang terletak di jalan ini telah dibuka selama bertahun-tahun dan tidak ada kekhawatiran akan kurangnya bisnis. Yang membuat Sui curiga adalah ibu mertuanya, yang selama ini selalu menolak dan membencinya, benar-benar berbaik hati memberikan keuntungan sebesar itu pada dirinya sendiri. Ekspresi Qin King menjadi tenang dan dia berkata dengan tegas, saya memperingatkan Anda, bahkan jika Anda diminta untuk bertanggung jawab atas pusat medis Xinhuang, Anda harus menyerahkan 1000 tael perak kepada saya setiap bulan. Jika kurang dari ini jumlahnya, jangan salahkan aku karena terjatuh. Sui tiba-tiba menyadari, benar, ini seperti ibu mertua yang dia kenal, dan tidak mungkin dia memberikan keuntungan pada dirinya sendiri begitu saja. Bayar 1000 tael sebulan. Wen Changtai mau tidak mau bertanya. Qin King berkata dengan bangga, saya begadang semalaman dan akhirnya memilah rekening pusat medis Xinhuang. Jika situasi saat ini terus berlanjut, pusat medis Xinhuang hanya dapat memperoleh sekitar 1000 tael per bulan. Perbedaannya hanya 3 tael dari paling banyak perak. Sui terkejut. Menurut rencana ibu mertuanya, dia hanya seorang pekerja keras dan dia tidak dibayar. Apa ini? Di kehidupan sebelumnya, Xuan Jun, ahli pendekar pedang yang mendominasi dunia, diperas dan dieksploitasi oleh ibu mertuanya yang cerdik setelah reinkarnasinya. Bagaimana jika Sui tidak mendapatkan cukup 1000 tael perak dalam sebulan? Wen Changtai bertanya. Qin King mencibir dan berkata dengan tajam, saya tidak jahat. Nama belakangnya adalah Su. Dia pertama-tama dapat melunasi utangnya dan melunasinya dalam waktu 3 bulan. Perlu membayar sejumlah bunga tambahan. Semakin banyak Anda berhutang, semakin banyak bunga yang harus Anda bayar. Jika Anda tidak melunasinya dalam waktu 3 bulan, bunga akan mulai menumpuk, dan total hutangnya akan menjadi tapi itu akan terus berlipat ganda. Setelah mendengar ini, orang jujur seperti Wen Changtai tidak bisa menahan nafas dan mulai mengasihani Sui. Qin King menyesap teh untuk melembabkan tenggorokannya, lalu menatap Sui dengan mata seperti belati, kamu tidak akan menolak membayar utangnya, kan? Sui bertanya balik, bagaimana jika saya mendapat lebih dari 1000 tael per bulan? Qin King segera tertawa dan memuji, Anda cukup ambisius dan tahu cara menghasilkan lebih banyak uang. Kalau begitu sebaiknya saya beritahu Anda bahwa semua uang yang Anda hasilkan lebih dari 1000 tael sebulan akan habis untukmu. Kamu. Oke, sudah beres. Qin King tercengang. Dia tidak menyangka Sui akan setuju dengan begitu bahagia, tapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Setelah memikirkannya, dia memperingatkan lagi, jika kamu berani melakukan trik apapun, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin King memintanya untuk pergi ke pusat medis Xinhuang besok, di mana dia juga akan mendapatkan makanan dan akomodasi di masa depan. Ini sebenarnya hal yang baik untuk Sui. Jika Anda tinggal di rumah Wen sepanjang waktu, akan merepotkan untuk melakukan apapun, tetapi di luar akan berbeda. Hanya Wen Changtai dan istrinya yang tersisa di aula utama. Wen Changtai tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa Anda ingin Sui mengambil alih pusat medis Xinhuang? Tempat itu telah dikuasai oleh keluarga saudara laki-laki kedua sebelumnya. Dari dokter hingga pelayan, mereka semua adalah anggota yang kedua. Keluarga saudara laki-lakinya. Biarkan aku pergi, dia harus diintimidasi oleh mereka setiap hari. Berapa banyak hukuman yang akan dia derita? Di akhir kalimat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Qin King berkata, dengan marah, jika Anda sekuat saudara laki-laki kedua Anda, bagaimana mungkin wanita tua itu mengizinkan Sui menikah dengan keluarga kami? Tahukah Anda betapa bersalahnya putri kami Lingzhao karena pernikahan ini? Betapa agungnya kakak laki-lakimu yang tertua, kepala keluarga Wen. Dia memiliki kekuasaan yang besar dan bertanggung jawab atas semua harta benda keluarga manfaatnya.
Nian, jika saya tidak mengurus keluarga kami secara pribadi, dengan sedikit kemampuan Anda, keluarga kami akan diintimidasi sampai mati oleh anggota keluarga Wen Anda yang lain. Wen Changtai dimarahi begitu banyak sehingga dia hanya bisa tersenyum dengan getir. Dia memiliki temperamen yang buruk. Begitu saja, dia juga tahu bahwa dibandingkan dengan kedua saudara laki-lakinya, dia biasa-biasa saja. Dan kekuatan serta kelihayan Qin King membuatnya tampak semakin tidak berguna. Setelah beberapa saat, Qin King akhirnya tenang, dan kemudian berkata, saya tahu pusat medis Xinhuang adalah milik keluarga saudara laki-laki kedua saya, tetapi ini terjadi di masa lalu. Mulai hari ini, itu milik keluarga kami. Yi akan diganggu. Jangan meremehkan menantu ini. Wen Changtai berkata dengan heran, apa maksudmu? Saya mendengar bahwa Sui menghukum pesolek Huang Qianjun di Menara Juxian beberapa hari yang lalu. Saya pikir keluarga Huang tidak akan bisa menyelamatkannya, tetapi siapa yang mengira dia masih hidup dan sehat tanpa cedera apapun? King mencibir, meskipun saya tidak dapat memahami alasannya, intuisi saya memberitahuku bahwa pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Setelah jeda, dia menghela nafas lagi, sayang sekali. Jika dia masih menjadi pendekar pedang dari sekte luar rumah pedang King He, Ling Zhao akan enggan menikah dengannya. Tapi sekarang, Ling Zhao akan menjadi murid master. Lihat dia Sui, kamu sama sekali tidak berguna. Ada kebencian yang mendalam di nadanya. Wen Changtai menghibur, jika dia tidak kehilangan kultivasinya, saya khawatir dia tidak akan menjadi menantu kami. Bagaimanapun, Ling Zhaodu tidak masuk Akademi Tianyuan untuk berlatih pada saat itu. Diam. Qin King membanting meja dan menyela dengan marah, apakah Anda menghibur saya, atau Anda mengejek keluarga kami Ling Zhao? Atau mungkin akhir-akhir ini terlalu tidak nyaman dan perlu ditangani. Wen Changtai tampak malu dan tidak berkata apa-apa.